Bapak dan Ibu yang saya hormati, pagi ini marilah kita mendengarkan sebuah ayat di dalam Al-Quran, yakni surat Ar-Ra'd ayat 13 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Di situ disebutkan ma bi anfusihim, apa yang ada pada diri mereka. Dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kalau kita renungkan apa yang ada pada diri kita, yang sudah pasti itu adalah fisik kita sendiri. Seperti kata orang Minang, kunci orang Awak, tulang 8 kare, itulah yang ada pada kita. Kemudian kita juga memiliki akal pikiran, jiwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga dengan potensi itu kita diharapkan bisa merubah apa yang ada pada diri kita. Begitu di zaman pandemi sekarang ini, Allah berikan cobaan kepada kita, adanya suatu COVID-19 yang telah merubah banyak hal dalam kehidupan kita. Ada beberapa hikmah. Yang pertama, kita kembali kepada Islam, yakni hidup bersih dengan sering cuci tangan, kemudian membiasakan diri untuk memelihara atau berwudu dengan baik, sehingga dengan kebiasaan itu kita insya Allah mudah-mudahan terbebas dari corona. Kembali kita pada topik yang awal tadi, bahwa apa yang ada pada potensi diri kita adalah diri kita sendiri. Sebagai generasi muda misalnya, kita memiliki semangat muda, mari kita gunakan semangat kita itu untuk berkarya atau berbuat yang kreatif, yang mungkin orang sebelumnya belum buat, kita buat sekarang dengan cara-cara yang lebih inovatif, yaitu cara-cara yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang terbaru seperti sekarang ini. Kita bersyukur satu sisi bahwa kita kembali kepada hidup Islam yang bersih berkat pandemi ini, tapi juga ada satu tantangan bagi kita generasi muda. Tantangannya adalah mampukah kita menghasilkan produk atau kreativitas yang bisa menyelamatkan kondisi kita saat ini. Karena saat ini ekonomi tidak banyak bergerak karena ada pembatasan-pembatasan, kemudian juga kegiatan-kegiatan perdagangan dan sebagainya juga terhenti. Ini tantangan bagi kita untuk selalu berkarya sebagai anak muda yang Allah sampaikan tadi. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Yang saya sering garis bawahi adalah apa yang ada. Apa yang ada itu adalah yang kita miliki. Semangat kita, daya juang kita, daya pikir kita, itu yang kita olah sedemikian rupa. Karena sejarah membuktikan negara-negara maju sesungguhnya di awal mereka tidak memiliki potensi alam, sumber daya yang melimpah. Tapi karena memiliki daya pikir, daya kreasi, dan daya inovasi yang luar biasa, akhirnya mereka mampu untuk maju, mengolah berbagai hal sehingga lebih bermanfaat untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan tausiah pagi ini atau renungan pagi ini bisa membuka cakrawala kita bahwa kita sebagai generasi muda, sebagai umat Islam memiliki potensi yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Tinggal sekarang kita yang memanfaatkannya. Daya pikir kita, daya inovasi kita harus kita gunakan untuk kemajuan Islam, kemajuan umat, kemajuan masyarakat di masa yang akan datang. Tetapi sebelum kita tutup, saya punya tips. Ada 3 hal yang mesti kita miliki sebagai generasi muda dalam mengembangkan potensi diri kita. Yang pertama, kita cari pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan itu adalah tingkat pemahaman kita atau ketahuan kita tentang sesuatu. Jadi ilmu pengetahuan itu tersebar di mana-mana, hikmah tersebar di mana-mana, harus kita cari. Dengan apa kita cari ilmu pengetahuan? Yang pertama dengan membaca buku, dengan belajar, dengan berdiskusi, dan dengan berdialog. Orang Minang, orang Sumatera Barat terkenal sebagai orang yang suka berdiskusi, suka berdialog,
sehingga terbuka cakrawala, sehingga menambah ilmu pengetahuan. Sering-sering berdialog dengan orang-orang pandai, insya Allah kita akan jadi orang pandai. Jangan jadi orang pendiam dalam menuntut ilmu. Itu yang pertama. Pengetahuan itu sangat penting. Yang kedua, keterampilan. Selain pengetahuan, kita juga butuh keterampilan. Bukan hanya tahu, tapi juga terampil. Apa itu terampil? Kemampuan fisik kita, kemampuan olah kita untuk menjadikan pengetahuan itu menjadi sesuatu yang kreatif. Itulah yang namanya keterampilan. Kalau ibarat orang main bola nih, pengetahuan itu teorinya. Bagaimana cara menendang bola agar bola itu jadi melengkung, tendangan pisang, itu teori. Tetapi keterampilannya adalah praktek. Jadi maka di dalam syariat kita ada namanya ibadah, bagian dari kegiatan kita untuk menambah atau mempraktekannya. Itu keterampilan. Keterampilan didapatkan dengan cara bagaimana? Cara melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu agar kita lebih terampil. Semakin sering kita melakukan sesuatu, kita akan semakin terampil. Semakin terampil kita melakukan sesuatu, akan semakin produktif kita, semakin banyak yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir adalah sikap kita. Sudah memiliki pengetahuan, sudah memiliki keterampilan, dan terakhir adalah sikap. Sikap mental yang benar, yang jujur, berkarakter yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kita tidak ingin diri kita atau pemuda kita memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, tetapi tidak berkarakter dengan baik. Mungkin itulah bibit-bibit yang kadang-kadang bisa menggoda, dunia ini bisa menggoda kita sehingga terjatuh kepada korupsi dan sebagainya. Jadi selain pengetahuan, keterampilan, juga yang penting adalah sikap karakter kita yang jujur, bekerja keras dan pantang menyerah, disiplin yang kuat. Itu adalah keterampilan, itu adalah sikap yang harus kita miliki agar kembali kepada awal tadi, potensi yang ada pada diri kita ini bisa kita kembangkan sedemikian rupa sehingga kita menjadi generasi yang produktif, yang kreatif, yang siap bertarung atau bersaing dengan masyarakat dunia secara keseluruhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini nasihat untuk diri saya sendiri dan ada manfaatnya untuk kita semua. Kalau ada yang benar, marilah kita amalkan. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Saya sudah dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.